ada sejarahnya dan tidak ada rumusnya. Anak yang bakti dengan orang tua hidupnya melarat, tidak ada. Yang ada apa? Anak yang sering mengecewakan orang tuanya, dia hidupnya amburadul, kacau. Kacau. Bagaimanapun banyaknya, kacau, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dari karenanya harta yang paling berharga bagi orang tua adalah ketika melihat anaknya bakti dengan orang tuanya. Dari karena itu jangan pernah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jangan pernah lepas doa tersebut. Dan ketika engkau bakti dengan orang tuamu, Allah akan berikan beberapa kemuliaan untukmu. Apa? Yang pertama, engkau bakal diberikan jodoh. Selama kau bakti, kau bakal diberikan jodoh. Yang kedua, engkau bakal diberikan keturunan. Kenapa? Agar merasakan bagaimana bahagianya melihat anak yang bakti dengan orang tua. Agar merasakan engkau posisimu saat ini, kau bahagiakan orang tuamu gembiranya luar biasa, dan Allah bakal merasakan nantinya kegembiraanmu dengan baktinya anak-anakmu kepada engkau. Dan yang ketiga, engkau bakal dipanjangkan umur agar engkau merasakan bagaimana baktinya anak-anakmu dengan dunia, insya Allah derajat di akhirat. Jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima taqifu min darbik? Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfaralak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Gimana pun keadaan anak kita, doakan. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi anak kita yang paling muji kita hari ini, boleh jadi nanti akan menjadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita saat ini, satu saat nanti justru dialah anak yang paling berkorban untuk kita. Maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Sebaliknya, semua para anak yang hari ini hadir, yang masih punya orang tua, muliakan orang tuamu. Berbahagialah, bahagiakan orang tuamu. Jangan sakiti orang tua. Satu kali kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Ustadz, saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada Ustadz, sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus Ustadz yang doakan kamu, tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silakan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat, selesai ini doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui dasat latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, didik anak kalian dengan 7 kali 3. 7 tahun pertama dengan kelemah lembutan. Kita mengerti itu waktu mainnya mereka. 7 tahun kedua masuk dalam penanaman masalah prinsip. Di sini boleh kita tegas, tapi nggak boleh keras. Tegas beda. Ini boleh, ini nggak boleh. Itu tegas namanya. Keras itu marah, mukul segala macam, itu jangan. Jangan. Saya sampai ingatkan istri saya, jangan sentuh anak-anak dengan tangan. Saya nggak ridho, nggak boleh. Masih bisa dengan lisan, doakan, rangkul mereka, panggil. Sampai kalau saya datang itu anak-anak pada ngumpul semua di depan saya, karena saya ajak main aja terus. 7 tahun ketiga dari 14 sampai 21 diajak musyawarah. Diajak bermusyawarah. Walaupun musyawarah ini
tujuannya hanya untuk melatih dia terbiasa memberikan pendapat, ya. Tetapi tidak harus diterima. Niatnya mendidik untuk supaya dia dewasa. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah 21 tahun bebaskan di masyarakat, dia akan jadi pemimpin. Sekecil-kecilnya peranmu di sosial media, itu sebesar-besarnya dampak di hari kiamat kelak. Sependek-pendeknya postinganmu di sosial media, itu bisa menjelma menjadi sebesar-besarnya pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan, menjadi wasilah engkau masuk surga. Pakai dong handphone untuk amal solih. Jangan cuma dipakai nonton, jangan cuma dipakai scroll-scroll. Ikut serta, ambil peran, ikut beramal solih. Sebarluaskan, share, bagikan lagi sama yang lain, agar supaya menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sebagian orang tua khawatir kalau anak-anaknya tidak punya keahlian di dunia sehingga nanti menjadi anak-anak yang tidak bekerja. Itu kekhawatiran yang wajar, itu adalah manusiawi. Tetapi yang salah ketika dia tidak khawatir anaknya tidak punya ilmu agama, padahal tidak memiliki ilmu agama, celaka di akhirat dia. Dia takut anaknya celaka di dunia, tapi dia tidak takut anaknya celaka di akhirat. Ini yang salah. Maka harus bekali anak kita ilmu agama. Betapa banyak sekarang anak-anak yang tidak bisa mengaji, seolah-olah mengaji sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya abah, ya bapak, kalau anakmu nggak bisa mengaji, siapa yang akan memberikan bacaan Al-Quran yang baik untuk dirimu? Siapa yang akan mengangkat derajatmu ketika kau sudah menjadi tanah? Siapa yang akan mendoakan kamu sehingga engkau lepas dari siksa neraka dan siksa kubur? Apakah ijazah dia akan menyelamatkanmu? Ijazah dunia dia mungkin akan membahagiakanmu di dunia, tapi ilmu agama dia akan menyelamatkan engkau di akhirat. Jangan bengkalaikan dan jangan remehkan belajar agama untuk anak-anak kita. Silahkan dia menjadi dokter tapi punya ilmu agama. Silahkan dia menjadi insinyur tapi punya agama yang benar. Ketika tidak dibekali ilmu agama, jangan salahkan dia bersikap jelek kepada dirimu, karena dia tidak tahu bahwasannya di dalam agama itu harus bakti kepada orang tua. Tapi ketika kau modali mereka dengan ilmu agama, dia akan berbakti padamu, dia akan menghormatimu, dia akan menjagamu masa tuamu, dia akan berbuat baik padamu karena dia tahu Tuhannya memerintahkan itu.